Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita buka dengan membaca Fatihah dengan bertawasul ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila muallifi hadzal kitab wa mutarjimi hadzal kitab nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharaini lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An-najasatul mutawassitatu nau'ani. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang najis mutawassithah atau najis yang sedang. Kita baca dulu. An-najasatul mutawassithatu utawi najis kang tengah-tengah iku nau'ani rong werna. Hukmiyatun najis bangsa hukum wa ainiyatun lan najis bangsa benda. Najis mutawassithah atau najis yang sedang itu ada dua, ada hukmiyah, ada ainiyah. Atau najis yang berupa hukum dan najis yang berupa benda. Atau bisa dikatakan hukumnya ini najis yang tidak kelihatan. Kalau ainiyah itu najis yang kelihatan. Oke, kita bahas satu persatu. An-najasatul hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukum. Iya an-najasatul hukmiyah iku alati najis. Laisa laha kang ora ana iku keduwe alati apa jirmun jirim. Jirim itu bentuk ya, atau bendanya, bentuknya. Wala ta'mun lan ora ana rasane. Wala launun lan ora ana rupane. Wala rihun lan ora ana gandane, ambune. Kabauli ghairi sabi. Kaya uyuwe liyane bocah cilik. Kaya uyuwe liyane bocah cilik iza jafa kang tetkalane garing. Kang tetkalane garing apa baul walam tadhar lan ora bertelo lahu keduwe baul apa sifatun sifat. Yang dikatakan najis hukmiyah atau najis yang berupa hukum itu adalah najis yang tidak ada bendanya, jirimnya tidak ada, juga tidak ada rasanya, tidak ada warnanya laut, dan tidak ada baunya. Seperti kencing ketika sudah kering
dan tidak nampak baginya sifat. Ya sifatnya tadi bentuknya ya tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, dan tidak ada baunya. Jadi misalkan begini, ada celana atau sarung ya, kena percikan kencing, maka air kencing yang memercik ke sarung tadi itu kan ketika kering tidak nampak, bekas kencingnya tidak nampak, kalau dibau ya tidak ada baunya ya. Ya jelas sifat-sifatnya najis ini tidak nampak. Tapi secara hukum sarung atau celana tadi najis atau kena najis karena tadi terciprat oleh apa itu air kencing, tapi sudah kering. Karena kering maka ya tidak nampak bentuknya, jirimnya, bendanya tidak nampak lagi. Ya karena mungkin hanya sedikit sehingga tidak bau gitu loh. Jadi air kencingnya hanya sedikit maka tidak bau. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Di sini dibahas thaharatun najasatil hukmiyati, utawi iki iku oleh nyuceni najis kang bangsa hukum. Tathuru bisa suci, bisa dadi suci apa najasah bighusliha kelawan ambasuh najasah, bil ma'i kelawan banyu, walau marotan senajan ana apa husel iku sak ambalan, walau marotan senajan ana apa basuhan atau husel iku sak rambahan, wahidatan kang sepisan. Jadi cara mensucikan najis hukmiyah yang tadi kita contohkan, sarung atau celana kena percikan air kencing, maka cara mensucikannya adalah dengan membasuh air ke sarung atau celana tadi, walaupun hanya sekali. Ingat kata-kata husl bighusliha ini ada persyaratan, airnya harus mengalir, airnya harus mengalir. Ini cara mensucikan najis hukmiyah. Kita lanjut. An-najasatul ainiyatu utawi najis kang bangsa benda. Ini najis yang kelihatan bentuknya ya. Iya najis ainiyah alati iku najis laha kang iku tetep keduwe alati jirimun utawi jirim, autokmun utawa rasa, aulaunun utawa rupa, aurihun utawa gondo. Kalau ghaiti kaya tai, warausi lan telek, wadamilan getih, wal qaihi lan nanah, wal qai'i lan utah-utahan, wal muskiri lan perkara kang mendemi, al ma'i kang cower, wal mazi lan mazi, wal wadi lan wadi, wal maitati lan batang, bijami'i ajzaiha kelawan sekabehane jus-juse maitah atau bagian-bagiane maitah. Illa maitatal adamiyyi angin badange anak Adam, wasamakilan iwak, wal jarodi lan walang, walabani hayyin lan kowane hayawan kang urip, layuk kalu kang ora kena dipangan apa lahmuhu daginge hayyin, wairul adami saliyane anak Adam, wal juz'i lan juz utawa bagian al munfasili kang pisah minal hayawani saking hayawan al hayyi kang urip, ghairul adami saliyane anak Adam, wasamakilan iwak Allah, wal jarodi lan walang. Oke.
najis ainiyah ya, itu merupakan kebalikan dari najis hukmiyah ya. Kalau yang hukmiyah tadi kan najis yang tidak kelihatan, najis yang tidak kelihatan bendanya, tidak nampak sifatnya. Nah, adapun najis ainiyah adalah najis yang memiliki benda, kelihatan bendanya, nampak bendanya, atau rasanya, jika dirasakan memiliki rasa, atau rupanya, warnanya, atau baunya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, itu kan nampak, bendanya nampak, kelihatan, baunya juga bisa dirasakan ya, baunya juga bisa dirasakan, rupanya, launnya juga bisa dilihat, termasuk nanah ya, nanah, utah, terus segala sesuatu yang memabukkan, benda cair yang memabukkan, mazi ya, mazi, wadi, ini juga najis. Mazi ini biasanya air yang keluar ketika habis mengangkat benda berat ya, karena capek dan sebagainya, biasanya keluar mazi. Nah, mazi ini najis, najisnya najis ainiyah. Wadi juga gitu, wadi ini air yang keluar biasanya kalau apa ya, syahwat, ini juga najis. Begitu juga dengan bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati karena tidak disembelih, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada ayam tertabrak sepeda atau tertabrak mobil lalu mati, maka hukumnya bangkai. Karena apa? Matinya tidak disembelih. Atau begini, ada hewan, taruhlah ayam, dipukul sampai meninggal, sampai mati. Ini juga bangkai. Karena apa? Matinya tidak disembelih, matinya karena dipukul. Wal maitati bijami'i ajzaiha, termasuk apa ya, tulangnya, terus bulu-bulunya, itu juga najis semua, kecuali bangkainya manusia, bangkainya ikan, bangkainya apa, belalang, walang, ini tidak najis. Sehingga kalau anak-anak menemukan ikan, contoh ya, di sungai ada ikan dan ikannya sudah mati, maka itu tidak najis, boleh, halal dimakan. Gitu juga dengan ya walang itu meskipun bangkai tidak najis, boleh dimakan. Wala bani hayyin la yukalu lahmu, susunya hewan yang masih hidup, yang hewan itu tidak boleh dimakan. Apa contohnya ya? Contohnya kucing. Kucing ini kan hewan yang tidak boleh dimakan. Maka laban atau susunya itu najis, kecuali manusia. Dan bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Contoh begini, ada sapi ya, ada sapi, buntutnya dipotong, maka potongan ini najis, potongan ini najis di bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup, kecuali manusia, samak, ikan, dan walang. Lalu bagaimana cara mensucikannya?
Taharatun najasatil ainiyati utawi iki iku olahe nyuceni najis kang bangsa benda. Yusalu dibasuh apa mahalluha panggonane najasah bil ma'i kelawan banyu hatta yazula hingga ilang apa takmun najasati rasane najis warihu halan gandane najis walau nuhalan rupane najis wala yadru lan ora bahaya apa baka utami tetepi rasa wahdahu hale suwijine tokmi awir rihi utawa gandane walau nilan rupane ma'an hale ma'an hale karo pisan asura kang angel apa zalika mengkono-mengkono ilang zawal. Cara mensucikan najis ainiyah adalah dibasuh, tempat yang kena najis itu dibasuh menggunakan air ya, jadi harus mengalir. Jadi kalau ada istilah ghusala ya, yusalu, ini ada persyaratan airnya mengalir. Jadi bagian yang kena najis itu disiram, dibasuh menggunakan air sehingga rasanya najis tadi hilang, baunya juga hilang, warnanya juga hilang. Nah, ini caranya. Jadi misalkan tangan atau kaki kita kena kotoran ayam, maka caranya adalah disiram dengan air sehingga bendanya itu hilang. Setelah bendanya hilang, coba dibau, baunya juga hilang. Tetapi walayadurru baqa'u ta'mi, tidak bahaya, artinya tidak apa-apa walaupun tetap rasanya tidak bisa hilang. Jadi kalau dirasakan rasanya tidak bisa hilang, atau bau dan warnanya yang sulit untuk dihilangkan. Jadi kita sudah berusaha untuk menghilangkan baunya, tapi tidak bisa, maka itu tidak apa-apa. Baik, kita simpulkan dari atas anak sekalian bahwa najis mutawasitoh, najis yang sedang itu ada dua, ada hukmiyah, ada ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak kelihatan bendanya, tidak ada rasanya, tidak ada rupanya, dan tidak ada baunya. Seperti kencing yang sudah kering ya, seperti kencing yang sedikit tentunya ya, dan sudah kering. Itu kan ketika sudah kering kan tidak kelihatan air kencingnya, bahkan baunya juga tidak terasa. Caranya adalah dengan membersihkan, disucikan, disiram dengan air mengalir walaupun hanya sekali. Yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang memiliki benda atau bendanya kelihatan, ada rasanya, ada rupanya, ada baunya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, utah ya, terus benda cair yang memabukkan, mazi, wadi, bangkai, lalu susunya hewan yang tidak boleh dimakan, ini juga najis ya. Lalu bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup, bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Contohnya ada kambing ya, misalkan contohnya lagi ada kambing terus telinganya kamu iris, nah maka ini tidak boleh. Telinga yang kamu iris dari kambing ini termasuk kategori najis. Nah, ya sekalian, dibaca, dipahami, dihafalkan. Baik, semoga menjadi ilmu yang
barokah. Kita tutup dengan bacaan doa Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardidhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.